Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, keluarga-keluarga yang berbahagia di mana saja pun berada. Kita berjumpa kembali dalam inspirasi Sabda bagi Keluarga pada pekan pertama masa Advent ini. Injil diambil dari Matius 9 ayat 27 sampai dengan 31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini berkisah tentang dua orang buta. Mereka tahu sedang berhadapan dengan siapa. Meskipun kedua orang itu tidak dapat melihat secara mata jasmania, tapi mata rohania mereka dapat melihat Tuhan dengan kebesaran kuasa-Nya, sehingga mereka percaya bahwa Yesus pasti sanggup melakukan mujizat kesembuhan. Dengan mata imannya mereka mampu melihat siapakah Yesus itu. Mereka meminta kepada Yesus agar mata mereka melek. Doanya sangat singkat dan sederhana. "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Doa tersebut mengandung kedalaman iman mereka. Mereka tahu sedang berhadapan dengan siapa, yaitu Yesus sendiri. Yesus disebut sebagai anak Daud. Daud adalah tokoh dalam kitab Perjanjian Lama yang mengusir setan. Ketika Raja Saul diganggu oleh roh jahat, maka Daud cepat-cepat dipanggil untuk bermain kecapi, dan ketika bermain kecapi, setan itu terusir. Yesus anak Daud bukan saja mengusir setan, tetapi ia menghancurkan kepala setan. Maka di hadapan Yesus mereka hanya memohon belas kasihan. Hanya memohon belas kasihan. Tidak memohon yang lain-lain, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih. Mereka tidak memohon banyak hal, dan mereka tidak mengungkapkan dengan kata yang panjang-panjang. Dengan rendah hati mereka menempatkan diri sebagai orang yang perlu dikasihani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, setiap manusia pasti pernah berdoa. Apakah itu doa pribadi, doa dalam keluarga, doa dalam komunitas, doa dalam persekutuan. Yang jelas di dalam doa kita sering mengajukan permohonan kepada Tuhan karena kita merasa layak mendapatkannya karena jasa-jasa kita. Kadang kita sombong dengan kemampuan kita, padahal di hadapan Allah kita tidak ada apa-apanya. Banyak orang secara fisik tidak mengalami kebutaan. Mata jasmaninya dengan sempurna dapat melihat apapun, tetapi mata rohaninya buta. Sedikit saja dihadapkan pada masalah atau kesulitan, kita sudah diliputi oleh ketakutan.
kita lupa dengan pertolongan Tuhan dalam hidup kita di waktu-waktu lalu. Yesus bertanya kepada kedua orang buta itu, katanya, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Iya Tuhan, kami percaya." Iman inilah yang dibutuhkan dalam doa-doa kita. Karena jawaban atas doa-doa kita bukan hanya karena kemurahan Allah, tetapi juga karena iman kita kepadanya. Kalau dalam berdoa kita kurang yakin, maka mujizat pun tidak akan terjadi. Saya pernah mendengarkan seorang anak yang mau mengikuti ujian, maka dia menyampaikan doanya, mengharapkan pertolongan dari Tuhan dalam menghadapi ujian. Dia berdoa, "Tuhan, tolonglah saya agar saya lulus ujian." Tetapi dia sendiri tidak yakin bisa lulus. Dan juga dalam doa yang kita dengarkan, seorang pastor mendoakan orang yang kesurupan, tetapi yang minta doa atau yang didoakan sendiri tidak yakin, maka tidak akan terjadi apa-apa. Seorang memohon kesembuhan tapi dia sendiri sudah pesimis, tidak akan sembuh, maka tidak akan terjadi mujizat. Iman membawa kita untuk percaya bahwa hal-hal yang baik dan dahsyat pasti akan terjadi. Iman membuka mata rohani kita sehingga kita dapat mempercayai bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Alhasil kita tidak menyerah dengan keadaan yang ada. Iman menuntun kita untuk melewati kemustahilan, sedangkan ketakutan hanya akan memunculkan kata mustahil dalam hidup ini. Maka yang paling penting adalah kita mohon agar mata kita dibuka oleh Allah. Mungkin selama ini kita buta, tidak melihat kebaikan dan karya Tuhan dalam hidup kita. Di saat menderita, kita tidak mencari Tuhan, tetapi mencari yang lain karena tidak melihat Tuhan yang lebih besar. Kita hanya mau melihat apa yang ingin kita lihat. Kita mohon agar mata kita dibuka oleh Allah. Kalau selama ini kita buta, tidak melihat kebaikan saudara-saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sesama kita, dan siapa saja pun di dalam pergaulan kita sehari-hari, kita cenderung hanya melihat keburukan orang lain atau melihatnya menggunakan kacamata kita sendiri. Maka kalau iman kita teguh, iman kita berbuah, dan iman kita berkarya, maka Tuhan akan membukakan mata iman kita, akan membukakan mata batin dan mata iman kita yang sering dibutakan oleh egoisme kita sendiri. Semoga kita mampu melihat Yesus di setiap permasalahan yang kita hadapi. Semoga kita juga melihat sesama kita seperti Yesus melihat mereka. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebagai pesan terakhir dalam renungan ini, mari kita pakai kesempatan hari ini untuk hidup dalam iman dan bertindak dalam iman, sebab hari ini tidak akan terulang lagi. Jangan kita sia-siakan waktu yang ada, atau kita akan menyesalinya. Karena itu, marilah kita selalu mencari wajah Yesus setiap hari, maka kita akan mendapatkan kekuatannya
untuk hidup di dunia ini. Si buta saja bisa membaca kesempatan, masakan kita yang sehat tidak bisa membaca. Semoga kita dimampukan. Amin.